Kali ini kita akan belajar tentang apa itu pecahan. Kita punya sebuah persegi di sini. Ini persegi yang utuh kan? Nah, kita tulis di sini utuh. Sekarang, yang akan kita lakukan adalah membagi persegi ini menjadi 4 bagian sama besar. Dengan garis seperti ini, kita udah membagi persegi ini menjadi 2 bagian sama besar. Lalu, dengan garis ini, kita udah membagi persegi ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi sekarang kita punya 4 bagian sama besar. Kita tulis di sini 4. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah memilih salah satu bagian. Bagian yang ini ya. Pertanyaannya adalah, berapa pecahan bagian yang kita pilih ini dari persegi yang utuh tadi? Berarti itu adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Kita mewarnai 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Bagian ini adalah 1/4 dari keseluruhan persegi. Ada cara satu lagi nih. Kita bisa bilang kalau bagian yang diwarnai ini adalah salah satu bagian dari 4 bagian sama besar. Atau kita bisa bilang persegi yang utuh ini dibagi 4 jadinya segini. Kita coba contoh yang lain. Kali ini kita coba pikirkan bagaimana kita menggambarkan 1/8. Kita bisa bagi persegi panjang yang utuh ini jadi 8 bagian sama besar. Ini kita bagi jadi 2 bagian sama besar. Lalu 2 bagian itu kita bagi 2 lagi menjadi 4 bagian sama besar. Lalu kita bagi lagi 4 bagian itu menjadi 2 supaya dapat 8 bagian sama besar. Berarti sekarang kita punya 8 bagian sama besar. Lalu sekarang kita pilih salah satu bagian. Kita bisa pilih bagian yang mana aja, nggak harus yang pertama kok. Jadi kita pilih yang ini ya. Lalu bagian itu akan menggambarkan 1/8. Berarti bagian yang diwarnai ini menggambarkan 1/8 dari seluruh persegi panjang. Kita coba lihat beberapa contoh yang lain ya, supaya adik-adik juga makin ngerti nih. Di sini ada persegi panjang yang udah dibagi menjadi 3 bagian sama besar, dan salah satu bagiannya udah diberi warna merah. Jadi persegi merah ini menggambarkan 1/3 dari seluruh persegi ini. Nah, kalau yang lingkaran ini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 bagian sama besar. Lalu kita udah warnai salah satu bagiannya jadi merah. Jadi bagian yang berwarna ini menggambarkan 1/5 dari seluruh lingkaran. Nah, kalau yang segitiga ini agak beda nih. Kalian mungkin berpikir kalau kita punya 4 bagian, lalu kita warnai salah satu bagiannya. Ini pasti menggambarkan 1/4. Tapi ingat, kalau semua bagiannya harus sama besar. Jadi harus ada 4 bagian yang sama besar. Sudah jelas ya, kalau bagian ini sama bagian yang ini ukurannya nggak sama. Berarti ini bukan 4 bagian sama besar. Jadi kita nggak bisa bilang 1/4 dari segitiga. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar menentukan nilai pecahan dari sebuah bangun yang diarsir. Nah, misalnya di sini kita sudah punyai bangun persegi dan persegi panjang. Kita mulai dari yang persegi dulu ya. Nah, pada gambar persegi di sini, kita bagi menjadi 9 bagian sama besar. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian sama besar. Jadi dapat kita tuliskan di sini per 9. Nah, kemudian kita akan mencoba mengarsir salah satu bagian dari 9 bagian yang ada di persegi ini. Misalnya kita ambil di tengah. Kita arsir 1 di sini. Nah, setelah kita arsir, di sini ada 1 bagian. Yang artinya nilai dari bagian ini adalah 1/9. Kenapa 1/9? Karena ini merupakan 1 dari 9 bagian yang diarsir. Nah, sekarang kita coba mengarsir bagiannya lebih banyak lagi. Misalnya kita arsir di sini, kita tambahkan juga di sini, dan di sini. Yang artinya, setiap bagian yang diarsir memiliki nilai 1/9. Jadi di sini 1/9, 1/9, dan 1/9. Yang artinya, nilai dari bangunan yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4. 4/9 atau 4 yang diarsir dari 9 persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk bangun yang di sebelahnya. Di sini adalah persegi panjang. Dan kita membagi persegi panjang ini menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita coba mengarsir bagian ini. Nah, sebelum diarsir, di sini kita mempunyai 5 bagian, yang artinya dapat kita tuliskan ini adalah per 5, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Kemudian kita arsir. Seandainya kita ingin mengarsir semua bagiannya, jadi kita arsir semuanya di sini. Nah, jadi berapa nilai pecahannya? Nah, seperti yang adik-adik tahu di sini setiap bagian bernilai 1. Yang
yang artinya di sini 1/5. Di sini 1/5, 1/5, 1/5, dan 1/5. Jadi, jika kita arsir semua, bentuk pecahannya menjadi 5/5. Jadi, kita tuliskan 5/5 sama dengan jumlah keseluruhan bangunan. Nah, sekarang kita coba latihan lagi adik-adik. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar. Ada persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan satu gambar yang ada di bawah sini. Sekarang kita mulai pada gambar pertama. Pada gambar ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian yang artinya dapat kita tuliskan per 6. Kemudian berapa banyak bangunan diarsir? Kita hitung di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang diarsir. Jadi kita tuliskan 4/6. Jadi bentuk pecahan dari bangun ini adalah 4/6, di mana 4 bagian yang diarsir dari 6 keseluruhan bagian. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, pada bentuk lingkaran. Di sini jumlah keseluruhan bagian ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Jadi kita tuliskan per 5. Kemudian, berapa bagian yang diarsir? Ya, 4. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan. Jadi bentuk pecahannya menjadi 4/5. Nah, sekarang yang ketiga. Ada bentuk segitiga. Dan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kita tuliskan 2 atau per 2 di sini. Nah, sekarang berapa bagian yang diarsir? Wah, ternyata semua bagian diarsir. Berarti dua-duanya diarsir. Kita tuliskan 2/2 atau sama dengan keseluruhan bagian diarsir. Dan sekarang kita lanjut pada gambar terakhir. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Jadi kita tuliskan per 4. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3. 3. Yang artinya bentuk pecahannya menjadi 3/4. Tapi tunggu dulu adik-adik. Pada gambar ini, semua bagian itu tidak sama besar. Misalnya di bagian sini lebih besar dibandingkan bagian yang lain. Jadi ini kita tidak bisa tuliskan 4 bagian karena bagiannya tidak sama besar. Jadi pada gambar terakhir ini kita tidak bisa menuliskan 3/4 karena bagiannya tidak sama besar. Nah, sekarang udah ngerti kan adik-adik? Untuk menuliskan pecahan dalam sebuah bentuk atau bangun datar, kita lihat dulu berapa banyak bagiannya, kemudian kita lihat berapa banyak bagian yang diarsir. Dan juga jangan lupa kalau bagiannya itu harus sama besar. Oke adik-adik? Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Kali ini video ini akan membahas tentang bagaimana cara menentukan pecahan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, pertama-tama adik-adik, ketika kita menuliskan sebuah pecahan, misalnya 1/2, kita harus tahu bahwa angka 1 yang ada di atas ini disebut sebagai pembilang, dan angka di bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah adik-adik, sekarang kita akan mencoba membandingkan pecahan-pecahan yang sudah ada di sini. Untuk mempermudahnya, kita akan menggunakan gambar-gambar ini adik-adik. Yang pertama kita akan melihat 4/7. Dan di sini sudah ada 7 bagian yang sama besar. Berarti kita harus mengarsir 4 bagian. 1, yang artinya 1/7. Kemudian kita akan arsir bagian yang kedua. 2/7. 3/7. Dan 4/7. Bagaimana dengan 3/7? Kita akan mengarsir 3 bagian dari 7. 1/7. 2/7. Dan yang terakhir 3/7. Nah adik-adik, kalau kita lihat di sini, manakah yang lebih besar? 4/7 ataukah 3/7? Ya, jelas sekali ya. Dari gambar, kalau kita bandingkan kedua gambar ini 4/7 dan di sini 3/7, mana yang lebih besar adik-adik? 4/7. Nah, dengan demikian 4/7 lebih besar dari 3/7. Kita akan tuliskan simbol lebih besar dari. Nah adik-adik, seringkali kita bingung dengan simbol lebih besar dari dan kurang dari adik-adik. Ayo kita coba bahas sebentar ya. Ini adalah simbol lebih besar dari. Dan ini adalah kurang dari. Kita tuliskan ya. Lebih besar
Dan ini adalah simbol dari lebih kecil. Nah, adik-adik seperti yang kita pernah bahas sebelumnya adik-adik, bahwa simbol ini memiliki satu titik di sini dan ini selalu menuju ke bilangan yang memiliki nilai lebih kecil. Kemudian ada bagian yang terbuka di sini. Ini akan mengarah ke bilangan yang lebih besar. Dan dalam hal ini adik-adik kalau kita lihat di sini, simbol ini terbuka mengarah ke pecahan 4/7 yang adalah lebih besar. Jadi 4/7 lebih besar dari 3/7. Bagaimana sekarang dengan 3/7 dan 3/4? Hal yang sama yang akan kita lakukan adik-adik. Kita akan mewarnai 3 bagian terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. 3/7. Kemudian bagaimana dengan 3/4 adik-adik? Ya, kita akan mewarnai 3 bagian dari 4 bagian yang ada ini adik-adik. 1 artinya 1/4, 2/4, dan yang terakhir 3/4 adik-adik. Dengan demikian kita katakan bahwa 3/7 lebih kecil dari 3/4 adik-adik. Bagaimanakah simbol lebih kecil dari? Berarti kita taruh titik di bagian yang lebih kecil, kemudian 2 garis yang terbuka mengarah ke bagian yang lebih besar. Sehingga ketika kita membacanya, 3/7 lebih kecil dari 3/4. Nah adik-adik, ayo kita ulang sedikit dari apa yang sudah kita bahas kali ini. Pertama, kita membandingkan 2 buah pecahan yang memiliki penyebut sama. Dan ketika kita membandingkannya, ternyata pecahan dengan penyebut yang sama dan pembilang lebih besar itu memiliki nilai yang lebih besar. Sedangkan ketika kita membandingkan 2 buah pecahan dengan pembilang yang sama, ya, ternyata pecahan yang lebih besar adalah pecahan yang memiliki penyebut yang lebih kecil adik-adik. Jadi seperti terbalik ya adik-adik ya. Kita coba lihat lagi adik-adik. 3/4 dan 2/4. 2 buah pecahan dengan penyebut yang sama. Apakah sama dengan kesimpulan yang barusan tadi kita lihat adik-adik? 3/4 berarti kita akan mewarnai 3 dari 4 bagian. 1/4, 2/4, 3/4. Dan bagaimana dengan 2/4? Kita akan mengarsirnya 2 bagian di sini dari 4 bagian seluruhnya. 1/4, 2/4 adik-adik. Dari gambar yang mewakili 3/4 dan 2/4 ini jelas sekali bahwa 3/4 lebih besar daripada 2/4 adik-adik. Dan kita tuliskan simbol bahwa 3/4 lebih besar dari 2/4. Sekali lagi kita membuktikan adik-adik. Ketika dua buah pecahan dengan penyebut yang sama, kita bandingkan, kita sebenarnya seperti membandingkan angka biasa adik-adik. 3 dengan 2. 3 lebih besar dari 2. Sedangkan kebalikannya adik-adik, jika kita membandingkan 2 buah pecahan dengan pembilang yang sama, maka kita lihat di sini yang lebih besar justru pecahan dengan penyebut yang lebih kecil. Nah, bagaimana sekarang jika kita membandingkan 2 buah pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda adik-adik? 2/4. Berarti kita akan mengarsir atau mewarnai 2 bagian dari 4 bagian seluruhnya. 1/4 dan 2/4. Nah, bagaimana dengan 3/6? Ya, betul. Kita akan mewarnai 3 bagian di sini. 1, 2, atau 2/6. Dan 3/6. Wah adik-adik, jika kita lihat di sini, ternyata 2/4 dengan 3/6 sama ya besarnya. Bagaimana coba kita buktikan dengan membagi 2 bangun ini menjadi 2 bagian sama besar adik-adik. Dan kita akan melihat apakah benar sama. Kita membagi 1 kotak ini menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian di bagian sini juga kita akan bagi menjadi 2 bagian sama besar adik-adik. 2 bagian sama besar. Ada 3 bagian di atas dan 3 bagian di bawah. Demikian juga dengan ini. 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Ternyata memang sama. 2/4 dengan 3/6 kita katakan senilai adik-adik. Dan kedua pecahan ini juga senilai dengan 1/2. 1 dari 2 bagian sama besar. Menarik sekali kan adik-adik? Halo adik-adik. Nah, adik-adik, melalui video kali ini, adik-adik akan bisa mengetahui pecahan mana sih yang lebih besar, atau yang paling besar, atau yang paling kecil, atau yang sama dengan atau senilai. Ada banyak cara adik-adik untuk mengetahui apakah sebuah pecahan itu lebih besar, lebih kecil, atau senilai. Kita bisa menggunakan
garis bilangan, atau kita juga bisa menggunakan gambar. Jadi kita membuat gambar dari setiap pecahan yang akan kita bandingkan adik-adik. Nah, kita coba yang pertama dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita siapkan garis bilangannya terlebih dahulu adik-adik. Dan kita berikan tanda. Di sini adalah 0, kemudian 1 di sini dan 2 di sini. Dan ini bisa berlanjut terus ya adik-adik. Untuk mengetahui di manakah posisi 1/2 pada garis bilangan ini adik-adik, kita akan membagi garis bilangan dari 0 ke 1 ini menjadi 2 bagian sama besar. Ya, kira-kira di sini adik-adik. Dengan begitu, disinilah posisi 1/2 adik-adik. Bagaimana dengan 2/4? Untuk mengetahui posisi 2/4, kita perlu membagi garis 0 sampai 1 ini menjadi 4 bagian sama besar adik-adik. 1, 2, 3, 4. Setelah kita membaginya menjadi 4 bagian sama besar, maka kita tinggal menghitungnya adik-adik. Dari 0, 1/4, kemudian 2/4. Berarti 2/4 letaknya ada di sini adik-adik. Ternyata 1/2 dan 2/4 terletak pada garis bilangan yang sama. Dengan demikian kita bisa menuliskan atau mengatakan bahwa 1/2 memiliki nilai yang sama dengan 2/4. Bagaimana dengan 4/8? Baik, kita akan membagi garis bilangan kita ini menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita membaginya menjadi 8 bagian sama besar, maka kita tinggal menghitungnya adik-adik. Di manakah posisi 4/8? Kita hitung bersama yuk. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Ternyata 4/8 juga terletak pada titik yang sama. 4/8. Dengan demikian, 1/2 memiliki nilai yang sama dengan 2/4 dan memiliki nilai yang sama dengan 4/8 adik-adik. Bagaimana dengan 3/8 adik-adik? Nah, di sini kita sudah membaginya juga menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian di manakah posisi 3/8? Kita hitung bersama ya. 1/8, 2/8, 3/8. Berarti disinilah posisi 3/8 adik-adik. Jika demikian berarti dari antara pecahan-pecahan ini yang paling kecil adalah 3/8. Nah adik-adik, apakah dengan gambar hasilnya akan sama ya? Kita coba yuk. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menyiapkan gambar dari pecahan-pecahan ini adik-adik. Kita lihat di sini ada satu bagian utuh yang kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi kita memiliki 1/2 di sini adik-adik. Dan jika kita membandingkan dengan gambar 2/4, 2 dari 4 bagian yang sama besar, kita mendapati bagian yang sama adik-adik. Ini sama halnya adik-adik jika kita membagi dengan gambar ini menjadi 4 bagian sama besar. Jadi persis sama ya. Jadi benar jika kita mengatakan 1/2 sama dengan 2/4. Karena besar dari gambar pecahan ini sama persis. Bagaimana dengan 4/8? Ini tampak pencar-pencar di sini adik-adik. Tetapi jika adik-adik membayangkan memindahkan bagian yang ini masuk ke sini, kemudian bagian yang ini masuk ke sini, maka kita akan mendapati sebenarnya sama besarnya dengan bagian ini adik-adik. Sama persis jika kita membagi gambar yang ada di sini menjadi 8 bagian sama besar. Betul ya adik-adik? Jadi untuk memperjelasnya kita bisa tuliskan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 adik-adik. Sedangkan 3/8 di sini ini hanya memiliki 3 bagian. Dan itu lebih sedikit daripada yang ada di sini adik-adik karena ini ada 4 bagian. Jadi 3/8 ini akan menjadi sama jika kita menambahkan 1 di sini adik-adik. Dan ternyata hasilnya sama bukan adik-adik? Dengan menggunakan gambar yang mewakili pecahan dan menggunakan garis bilangan, kita mendapati bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki nilai yang sama. Sedangkan 3/8 adalah pecahan yang terkecil di antara keempat pecahan ini. Begitu adik-adik.